Garuda Muda berangkat ke Thailand, pelatih Portugal dukung pemanggilan pemain timnas Indonesia U23. Efek manis Wilberjar tim di timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain keturunan timnas Indonesia Sein Patinama bermain penuh 90 menit kala Viking Alsi tundukkan Lestrum 3-1 pada laga lanjutan Liga Norwegia 2023. Bermain sebagai bek kiri, Sein Patinama tampil cukup solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Bahkan proses serangan Viking FK kerap terjadi dari sisi pemain berdarah Semarang tersebut. Bagi Sein Patinama dan kolega, kemenangan ini sangat penting untuk menempel Bodo Glimt di puncak klasemen sementara Liga Norwegia 2023. Kedua tim sama-sama mengoleksi 41 poin sejauh ini. Hanya saja Viking FK kalah dalam urusan selisih gol. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani sukses membawa Sabah FC meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Bermain di Stadion Liga Sabah, Sadil diturunkan tepat setelah jeda turun minum dan berhasil mengubah jalannya permainan. Pertandingan sendiri berjalan sangat menarik menuju menit-menit akhir. Secara dramatis, Sabah FC berhasil mengamankan 3 poin lewat gol menit akhir Gabriel Perez. Kemenangan tersebut membawa Sabah FC menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga Malaysia dengan torehan 39 poin dari 21 laga yang telah dijalani. Piala AFF U23 2023 akan menjadi jalan pemanasan timnas Indonesia U23 untuk meraih tiket Olimpiade untuk kedua kalinya. Sejatinya Piala AFF U23 2023 tak langsung terkolerasi dengan Olimpiade. Namun Garuda Muda harus berjuang meraih tiket ke Piala Asia U23. Ini bukan perkara mudah, sebab Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak pertama digelar pada 2013. Untuk mayoritas penggawa timnas Indonesia U23 harus berjuang dahulu di Piala AFF U23 2023 untuk mengukur kualitas sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada September mendatang. Diketahui timnas Indonesia sendiri terakhir kali tampil di Olimpiade pada 1956 di Melbourne, Australia. Sesuai jadwal yang dirilis di laman resmi PSSI, Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 10 hingga 14 Agustus 2023. Hal itu menandakan bahwa skuad Garuda Muda akan terbang dan tiba di Thailand pada hari ini juga. Sayangnya Sintayong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini. Selain minus pemain abroad, Sintayong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U23 yang berlabel bintang di Liga 1 2023-2024. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyikapinya dengan santai. Sintayong menegaskan Piala AFF U23 2023 hanyalah batu loncatan sebelum Garuda Muda ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Terlebih Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak memberikan target apapun kepada Sintayong di Piala AFF kali ini. Penyerang Persis Solo Irfan Jauhari mengungkapkan ambisinya bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF kali ini. Bergabung dengan skuad Garuda Muda, Irfan Jauhari mengaku sangat bugar dan siap bersaing mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Sintayong. Striker 22 tahun tersebut menegaskan akan memberikan kemampuan terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Meski namanya menjadi andalan di SEA Games 2023 lalu, Jauhari pantang berpuas diri. Adapun Irfan Jauhari merupakan sosok yang menjadi penentu kemenangan Indonesia dan Thailand di final SEA Games 2023 lalu. Sebab pemain Persis Solo ini mencetak gol ketiga bagi Indonesia di babak tambahan waktu. Berkat suntikannya tersebut, Thailand frustasi hingga mendapatkan kartu merah. Pemain diaspora Altaf Fawazkan akhirnya mendapatkan kesempatan bermain kala timnas Indonesia U17 menghadapi Persis Solo U17 dalam sebuah laga uji coba. Dilansir dari Instagram @ikeawan7, Altaf Fawazkan diberikan kesempatan bermain sekitar 20 menit oleh Bima Sakti. Gelandang Akademi Barcelona tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan mencetak gol sekitar 3 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sementara itu, pemain diaspora lain, Igor Sanders juga mendapatkan menit bermain usai diplot sebagai sayap kiri. Meski tidak mencetak gol, Igor lebih menambah kekuatan bagi anak asuh Bima Sakti.
Nyatanya setelah ia masuk, timnas Indonesia U17 mampu membukukan 2 gol. Pemain keturunan Wilber Jardim juga mendapatkan menit bermain kala timnas Indonesia U17 membungkam Persis Solo U17 dengan skor 3-0. Melansir dari unggahan Instagram Football The Indonesia, Wilber Jardim diberikan kesempatan bermain dalam babak kedua. Bermain sebagai bek kanan, Wilber Jardim tampaknya serba bisa karena juga bisa menempati posisi gelandang. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa pemain diaspora dan pemain keturunan layak diberikan kepercayaan oleh Bima Sakti untuk menambah kekuatan Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Pelatih Nusantara FC Eduardo Almeida mengaku senang pemainnya yakni Abdul Rahman dipanggil timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong. Pelatih asal Portugal tersebut menilai Abdul Rahman telah menunjukkan perkembangan yang pesat setelah sebelumnya berkiprah di Liga 3. Sikap itu jelas berbeda dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang enggan melepas salah satu anak asuhnya ke skuad Garuda Muda. Abdul Rahman sendiri tercatat pernah memperkuat Badak Lampung FC dan Serpong City FC di Liga 3 Sena Banten sebelum merapat ke Nusantara FC. Kini pemain asal Kabupaten Karimun itu sudah tampil dalam 7 laga bersama Nusantara FC dengan mencetak 1 gol di Liga 1 2023-2024. Bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan akan kembali berkarir di Eropa. Bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan akan kembali berkarir di Eropa. Pemain berdarah Spanyol itu dilaporkan jadi incaran klub asal Turki Trabzonspor untuk mengarungi musim 2023-2024. Rumor tersebut bermulai usai salah satu media asal negeri jiran, Mayoriti juga turut menyoroti rumor transfer ini. Mayoriti sempat mengutip dari akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebutkan bahwa Jordi Amat tertarik dengan penawaran yang diajukan oleh Trabzonspor. Dari rumor yang beredar, Jordi Amat mendapatkan proposal penawaran gaji sebesar 9,5 miliar per bulan. Durasi kontrak yang diajukan oleh Trabzonspor berdurasi pendek, yakni hanya 1 musim. Bintang baru timnas Indonesia Ivar Jenner secara mengejutkan masuk dalam daftar nama pemain yang dibawa FC Utrecht saat berjumpa PSV Eindhoven pada laga pertama Liga Belanda 2023-2024. Dalam duel yang berlangsung di Philips Stadium tersebut, sayangnya Ivar Jenner tak mendapatkan kesempatan bermain saat FC Utrecht harus menelan kekalahan dengan skor 2 gol tanpa balas. Meski begitu, hal tersebut tentu menjadi sinyal positif, mengingat sebelumnya Ivar Jenner dikabarkan hanya akan kembali bermain di skuad muda. Untuk itu hanya butuh waktu bagi Ivar Jenner untuk mendapatkan debutnya bersama FC Utrecht Senior. Usai gagal membela timnas Indonesia U17, pemain keturunan Stefan Gabriel Horito mendapatkan kesempatan berharga dengan trial di Celta Vigo. Hal tersebut diumumkan agensi Stefan Gabriel Horito, Riera Sport. Sebelum mengikuti trial di Celta Vigo, Stefan memang sudah berkarir di Spanyol. Dia bergabung dengan San Cugat FC dan sudah tampil sebanyak 30 pertandingan sebagai starter. Bahkan media Spanyol, Moi Celeste turut memberikan sorotan kepada Stefan yang dicoret Bima Sakti untuk membela timnas Indonesia U17. Namun mendapatkan kesempatan untuk trial di Celta Vigo. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.